Kuasa hukum Putri Chandrawati Arman Hanis menyampaikan kabar kliennya tidak bisa hadir secara langsung dalam sidang lanjutan perkara dugaan pembunuhan berencana Brigadir J pada hari ini Selasa 22 November. Itu lantaran Putri Chandrawati terkonfirmasi COVID-19 sehingga harus menjalani sidang secara virtual dari Rutan Salemba, cabang Kejaksaan Agung. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News, Abdi Rianda Sakti, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Abdi. Ya, baik. Terima kasih rekan Mei. Selamat sore. Tribun dimanapun berada. Baik, bisa saya laporkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait sidang lanjutan perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat pada hari ini, hari Selasa 22 November 2022. Pada persidangan kali ini beragendakan pemeriksaan saksi dengan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Adapun ada 12 saksi yang dihadirkan dalam sidang ini, yang 4 diantaranya merupakan ex-ajudan Ferdi Sambo bernama Azan Romer, Prayogi, Farhan Sabila, dan Deden Miftahul Haq. Namun, dalam persidangan hari ini, hanya Ferdi Sambo yang hadir di ruang sidang tanpa ditemani oleh sang istri Putri Chandrawati. Hal ini karena Putri diketahui terpapar COVID-19 saat berada di rumah tahanan atau Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung, sehingga harus menghadiri sidang melalui daring. Ferdi Sambo sendiri menyebut istrinya tidak bisa ikut dalam persidangan kali ini karena tidak mematuhi protokol kesehatan selama berada di rutan. Hal ini karena selama dia tinggal bersama istrinya, keluarganya selalu mematuhi peraturan protokol kesehatan itu dan tidak pernah terpapar COVID hingga saat ini. Untuk informasi, Brigadir Yosua menjadi korban pembunuhan berencana yang diotaki oleh Ferdi Sambo pada 8 Juli 2022 lalu. Brigadir Yosua tewas setelah dieksekusi di rumah dinas Ferdi Sambo yang beralamat di Komplek Polri, Duren 3, Jakarta Selatan. Dalam perkara ini, Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, Barada Richard Eliezer didakwa melakukan pembunuhan berencana. Kelima terdakwa didakwa melanggar pasal 340 subsidiar pasal 338 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Tak hanya itu, dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua ini, khusus untuk Ferdi Sambo juga turut dijerat dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice bersama Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cuk Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Para terdakwa tersebut merusak atau menghilangkan barang bukti termasuk rekaman CCTV Komplek Polri Duren 3. Dalam dugaan kasus obstruction of justice ini, mereka didakwa melanggar pasal 49, Junto pasal 33, subsidiar pasal 48, Junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau dakwaan kedua pasal 333 KUHP subsidiar pasal 221 ayat 1 kedua KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian, Mer, kembali ke studio. Terima kasih rekan Abdi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pengacara Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Berikut tayangannya untuk Anda. Sebenarnya apa yang kami sampaikan dalam persidangan ya, Romer melihat dari jauh berapa meter. Yang kami mau buktikan, yang kami harapkan sebenarnya CCTV pada saat penyidikan itu ada diperlihatkan hari ini oleh jaksa sehingga bisa jelas senjata yang mana yang jatuh, jenis apa yang dilihat oleh Romer, karena menurut kami tadi saja dia tidak bisa memastikan apakah itu senjata itu, dia cuma menjawab itu senjata HS. Ya, kalau orang bisa hanya melihat begitu, itu senjata HS kan nggak bisa begitu. Makanya kita minta dalam persidangan tadi, tolong dihadirkan atau diperlihatkanlah CCTV itu. Ada dua yang kita membuktikan. Apakah benar senjata yang jatuh itu HS, ya, atau senjata Wilson Combat sesuai dengan keterangan klien kami dalam BAP. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.